Saat membuat adonan odading atau cakwe itu ya teman-teman, tentunya kita kan biasa memilih tepung sebagus mungkin. Tapi dalam arti seperti ini, semua tepung atau semua tepung terigu itu biasanya hampir ya rata-rata, yang terutama yang berprotein sedang dan tinggi, itu bisa dibuat menjadi adonan odading ataupun cakwe. Namun itu kan ada beberapa perbedaan yang harus kita ketahui ya. Kebetulan saya pribadi itu pernah mencoba beberapa tepung dan hasilnya itu ya mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian cara kita mengadoni pun agak pasti ada perbedaannya. Nah, kebanyakan kan dari kita semua itu yang familiar, artinya yang sering dipakai dalam masyarakat kita, termasuk kita pedagang cakwe dan odading, itu ada dua tepung yang paling menonjol, yaitu dari produk Bogasari ya, segitiga biru, kemudian cakra. Nah, mana yang paling bagus keduanya? Menurut hemat saya, itu adalah dari kepercayaan diri kita masing-masing ketika membuat adonan cakwe atau odading tersebut ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita mengawali saat membuka usaha ataupun membuat cakwe atau odading ini, kalau kita mengawali dari awal menggunakan segitiga, itu diri kita akan semakin fanatik dengan segitiga tersebut. Tetapi bila saat kita pertama kali membuka ataupun membuat odading atau cakwe itu dengan menggunakan tepung cakra, otomatis kita pun akan lebih fanatik terhadap tepung tersebut. Tetapi sebenarnya ya teman-teman, pasti di situ ada perbedaan. Nah, contohnya dari penggunaannya untuk pemberian air ya. Tentunya di kedua tepung ini akan sangat berbeda. Kalau cakra itu otomatis kan kandungan glutennya atau proteinnya kan tinggi. Nah, di situ daya serap air itu akan sangat lebih tinggi. Artinya lebih daripada pemberian di tepung segitiga ya. Nah, otomatis di situ akan ada pengaruh ya teman-teman. Jumlah volumenya juga tentunya akan lebih banyak. Kemudian perbedaannya itu ada di teksturnya juga ya teman-teman. Ketika kita ngadon dengan, terutama ini yang manual yang kerasa itu kan. Ketika kita mengadoni cakwe atau odading dengan segitiga ataupun cakra, itu akan terasa berbeda. Artinya ketika kita membuat adonan, ada yang lebih alot ataupun lebih berat antara segitiga ataupun cakra, terutama yang segitiga ya, karena di situ memang dari kelas grade-nya tepungnya juga kan berbeda. Tetapi hasilnya sebenarnya ya itu memang tadi kembali kepada diri kita masing-masing, karena kita sudah percaya dengan tepung segitiga ya, menurut kita akan lebih bagus daripada cakra. Sebaliknya pun seperti itu, kita yang sering menggunakan cakra akan mengatakan lebih bagus daripada segitiga. Nah, kemudian untuk hasilnya ya teman-teman, untuk hasilnya itu kan kembali lagi tadi pada diri kita. Tetapi kalau saya pribadi gitu kan mengatakan secara jumlah yang dihasilkan itu setelah kita menjadikan kedua tepung itu menjadi adonan, kalau bagi saya pribadi tentunya akan memilih cakra ya, karena itu secara logika tepung tersebut berprotein lebih tinggi dan kadar glutennya juga akan semakin tinggi, daya serap air tentunya akan semakin banyak ya. Nah, itu akan menghasilkan lebih banyak, akan lebih percaya diri untuk menarik adonan, karena kan banyak atau sedikitnya hasil daripada adonan tersebut tergantung diri kita sendiri bagaimana bisa mengolahnya. Artinya karena kalau tepung kita bermain tepung adonan ini untuk membuat cakwe ataupun odading, itu kan hasil dari tarikan kita. Otomatis kalau tepung ini ditarik mulur, artinya bisa untuk menjadi lebih banyak, akan menghasilkan lebih banyak pula potongan roti ya. Nah, itu logikanya ya teman-teman. Kemudian kalau tepung-tepung lain bisa nggak sih gitu, kira-kira seperti itu ya? Tentunya saja bisa, terutama tadi yang tepung berprotein sedang dan tinggi. Di semua produk tepung terigu ya teman-teman, itu semua kita pernah mencobanya, itu kebanyakan itu jadi. Cuma lagi-lagi kembali kepada tekstur tadi ya, itu akan berubah. Dan kemudian kesulitan kita di setiap perubahan tepung itu, kalau kita mengadon secara manual,
itu akan sangat terasa di tangan. Ada yang lebih keras gitu seperti itu, ada yang lebih mudah. Dan kemudian tadi yang kedua tadi adalah pemberian air, dan ada yang sangat menonjol serap daya serap airnya ya di tepung tertentu ya. Jadi semua produk tepung itu sebenarnya teman-teman ya sudah dirancang untuk membuat roti itu memang bisa, ataupun odading dan cakwe, terutama yang berprotein sedang dan tinggi. Jadi tidak perlu khawatir. Cuma kebiasaan kita lebih percaya diri tepung yang mana yang kita gunakan sehingga kita bisa menghasilkan secara lebih maksimal. Jadi kalau ditanya mana bagus menggunakan segitiga ataupun cakra, ya kalau yang pernah menggunakan dua-duanya secara logikanya memang sedikit ya lebih meringankan kita ketika membuat adonan secara manual itu dengan menggunakan cakra. Nah, kalau untuk hasil itu kan kembali kepada diri kita penggunanya teman-teman. Kalau teman-teman biasa menggunakan tepung segitiga, otomatis akan mengatakan itu akan lebih baik dan lebih mudah kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan paling bagus. Artinya kalau kita membuat adonan odading dan cakwe ini ya teman-teman, jadi ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau secara saya pribadi, karena dulu awalnya kita usaha juga bertahun-tahun menggunakan tepung segitiga juga ya, kemudian beralih ke cakra ini, dan sampai sekarang kita menggunakan cakra karena secara tenaga dalam mengadon itu lebih kecil untuk mengeluarkan, artinya lebih cepat membuatnya jadi kalis ya seperti itu. Jadi ini ya teman-teman sedikit sharing kita, jadi hanya pengalaman saja. Monggo dari teman-teman semua ada yang komentar ataupun mengatakan lebih bagus yang mana, dan kita bukan hanya membahas tadi antara tepung terigu segitiga ataupun yang cakra, bahkan tepung lain pun rata-rata hampir sama seperti itu. Terima kasih ya teman-teman, jumpa lagi di tayangan video berikutnya.